Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Kau beri orang-orang yang luar biasa untuk mengingatkan kami akan karya-Mu, akan tugas dan tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami. Kau berikan kepada kami Elia, Kau berikan kepada kami Yohanes Pembaptis, terlebih Kau berikan kepada kami Yesus sendiri Sang Sabda menjadi manusia. Semoga kami semakin bersatu dengannya, sebagaimana Elia dan Yohanes bersatu dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus dipersiapkan kedatangannya oleh Yohanes Pembaptis. Kita tahu bagaimana kisah tentang Yohanes Pembaptis. Dia lahir dari seorang ibu yang sudah tua, orang tua yang sudah tua, yang seharusnya tak dapat dan tak mungkin lagi mendapatkan keturunan. Tapi sekali lagi intervensi Allah, nothing impossible, untuk menunjukkan bahwa Allah itu intervensi. Allah bisa melakukan sesuatu dari apa yang tidak mungkin secara manusiawi, maka ada unsur ilahi yang mau mengajak kita untuk naik dari manusia kita menjadi manusia ilahi. Ya. Dan itu bisa kita lihat dalam diri Elia yang dalam perjanjian lama, yang datang diutus oleh Tuhan dari seorang kampung, ya, dari seorang kampung yang tidak punya apa-apa, tetapi dipakai Allah untuk mengingatkan Raja Ahab kembali kepada Yahweh, Sang Juru Selamat, Sang Penebus, Sang Raja. Ya. Disitulah Nabi Elia mengingatkan Ahab untuk kembali kepada Tuhan, untuk menanggalkan dewa-dewa Baal. Lalu karena raja tidak mendengarkan, maka diberi kutukan dan tanda petik 3,5 tahun tidak ada hujan. Bayangkan 3,5 tahun tidak ada hujan. Maka akan ada paceklik, kegagalan, dan akan malapetaka bagi bangsa Israel. Ya, Elia pada waktu itu 3,5 tahun juga bertapa di Sungai Kerit. Setelah 3,5 tahun dia keluar dan memberikan makan kepada janda di Sarfat. Dia menantang kembali Raja Ahab untuk membuat pertandingan antara nabi-nabi Baal dengan Elia sendiri. 900-an nabi Baal digorok karena gagal menunjukkan mujizat Tuhan. Tapi Elia berdoa kepada Allah dan turunlah api yang membakar korban sapi yang telah diletakkan di altar. Elia, kata-katanya kata-kata yang powerful, kata-kata yang seperti api yang bernyala. Nah, itulah berkat kebersatuannya dengan Tuhan. Kita pun demikian, ketika kita bersatu dengan Tuhan, kita meyakini Tuhan hadir dalam diri kita, maka kata-kata kita, mulut kita, pikiran kita akan bernyala seperti api. Itulah Elia. Dan itulah pula yang nampak pada diri Yohanes Pembaptis. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Percayalah kepada Sang Sabda, Sang Yesus. Setelah cukup lama dia tinggal di padang gurun dan bersatu dengan Tuhan dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudaraku, kita dipanggil untuk apa? Untuk mewartakan kabar gembira dengan kata-kata yang bermakna, yang penuh powerful. Elia, Allah adalah Tuhan Raja Semesta Alam. Itulah yang harus menjadi kekuatan kita untuk membawa orang untuk kembali kepada Tuhan, untuk menyangkal dan membuang segala ketidakbaikan, ya, segala Baal, segala kepalsuan dalam hidup. Percayalah pada Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus, dan kita menantikan kedatangannya nanti pada waktu Natal. Meskipun sudah datang Yesus, tapi Yesus yang sungguh-sungguh hidup di dalam diri kita, yang lahir kembali dalam diri kita. Semoga Tuhan memberikan berkat dan rahmat kepada kita untuk mewartakan Allah adalah Raja, Yesus adalah Sang Penebus, Sang Penyelamat. Semoga pengalaman ini menjadi kekuatan kepada kita. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Amin.